السلبيات أبدا احنا نعالجها، لكن ان احنا نظل على ما Arab Cup goyah, AFC mulai ultimatum Qatar, Saudi, dan Malaysia. Jangan sembarang bikin mini turnamen. Netizen, kayaknya bakal gagal lagi nih. FAM, kok gini amat ya? Belum satu bola pun digulirkan, belum satu stadion pun dipastikan sebagai venue resmi, wacana bertajuk Arabic Cup sudah lebih dulu diguncang kabar kurang sedap. Turnamen mini yang digagas oleh Football Association of Malaysia bersama Qatar Football Association dan Saudi Arabian Football Federation kini disebut-sebut mulai mendapat ultimatum halus dari Asian Football Confederation. Pesannya sederhana tapi tegas. Jangan sembarang membentuk turnamen lintas negara tanpa koordinasi penuh dan kepatuhan terhadap kalender resmi. Dan di titik inilah, narasi besar yang ingin dibangun berubah arah. Dari yang awalnya terdengar seperti inisiatif ambisius membangun solidaritas regional, kini malah dipandang sebagai manuver yang terlalu cepat, terlalu percaya diri, dan mungkin terlalu nekat. Karena dalam sistem sepak bola modern, setiap pertandingan internasional bukan hanya soal 2 tim dan 1 wasit. Ada struktur, ada kalender FIFA, ada kepentingan komersial, ada regulasi medis, ada konflik jadwal liga domestik. Semua itu harus sinkron. Dan ketika 3 federasi mengumumkan mini turnamen dengan branding besar, pertanyaan pertama yang muncul bukan siapa lawan siapa, melainkan ini sudah disetujui siapa? AFC sebagai konfederasi tentu tidak bisa tinggal diam. Dalam ekosistem Asia yang kompleks, satu turnamen kecil saja bisa berdampak ke banyak hal, mulai dari ranking, jadwal kualifikasi, hingga hubungan antar federasi. Ultimatum yang kabarnya dilayangkan bukan sekedar teguran administratif, melainkan pengingat bahwa ada hierarki yang harus dihormati. Masalahnya, publik Malaysia sudah terlanjur skeptis. Netizen langsung mengangkat memori lama. Mereka bukan anti turnamen, bukan anti inovasi, tapi mereka ingat wacana-wacana besar yang dulu pernah digaungkan dengan nada percaya diri, lalu perlahan menghilang tanpa jejak. Dari gagasan membentuk event regional alternatif, sampai rencana kolaborasi yang berakhir di tahap proposal. Setiap kali ada proyek baru diumumkan, ekspektasi dibangun tinggi, poster dibuat megah, narasi media dipoles dramatis. Tapi ketika realisasi tak seindah pengumuman awal, yang tersisa hanyalah pertanyaan, kenapa selalu begini? Dan Arabic Cup kini berjalan di atas bayang-bayang itu. Qatar dan Saudi Arabia mungkin punya daya tawar berbeda. Secara infrastruktur dan finansial, keduanya tak perlu diragukan. Qatar pernah menjadi pusat perhatian dunia dengan perhelatan global yang monumental. Saudi Arabia bahkan tengah melakukan ekspansi agresif di industri sepak bola, dari investasi liga domestik hingga ambisi menjadi tuan rumah berbagai event internasional. Namun kekuatan finansial tidak otomatis menggantikan legitimasi struktural. Tanpa restu penuh dari AFC dan sinkronisasi dengan kalender FIFA, turnamen ini bisa dianggap sebagai agenda yang berdiri di luar sistem. Dan dalam politik sepak bola, berdiri di luar sistem adalah resiko besar. Di sisi lain, tekanan terbesar justru terasa di tubuh FAM. Karena bagi Malaysia, ini bukan sekedar mini turnamen. Ini soal pembuktian, soal citra, soal menunjukkan bahwa mereka mampu menjadi inisiator bukan sekedar partisipan. Tapi ketika sinyal ultimatum muncul, rasa percaya diri itu berubah menjadi tanda tanya. Kok gini amat ya? Keluhan yang terasa personal sekaligus kolektif. Dan disinilah perbandingan mulai tak terindahkan. Indonesia tanpa perlu membentuk turnamen tandingan atau inisiatif alternatif, justru beberapa kali mendapatkan penunjukan langsung dari FIFA untuk menjadi tuan rumah event resmi, termasuk agenda bertajuk FIFA Series yang dirancang sebagai program resmi Federasi Dunia. Tanpa harus membangun branding baru, tanpa harus mencari legitimasi tambahan, karena semuanya sudah berada di bawah struktural yang jelas. Inilah ironi yang dirasakan sebagian publik. Ketika satu pihak berusaha keras membentuk panggung sendiri, pihak lain justru mendapat panggung karena dianggap siap dalam sistem yang ada. Indonesia tidak perlu membuat mini turnamen sendiri untuk mendapatkan exposure internasional. FIFA datang, menunjuk, dan mengatur formatnya. Perbedaannya terletak pada pendekatan. Membangun turnamen di luar struktur terdengar progresif, tapi resikonya besar. Sementara menjadi tuan rumah agenda resmi mungkin terasa lebih aman, namun legitimasi dan kejelasannya tak terbantahkan. Jika Arabic Cup ingin bertahan, maka dua hal ini harus dijawab dengan gamblang.
Pertama, apakah sudah ada sinkronisasi penuh dengan kalender resmi AFC dan FIFA? Kedua, apakah turnamen ini benar-benar membawa nilai tambah kompetitif atau sekedar simbol kolaborasi yang lebih bersifat politis daripada teknis? Karena sepak bola Asia hari ini bukan lagi ruang eksperimen bebas. Setiap gerakan dipantau, setiap agenda dievaluasi, dan setiap langkah yang dianggap keluar jalur akan langsung mendapat sorotan. Publik pun tidak lagi mudah terpukau dengan pengumuman bombastis. Mereka ingin realisasi, mereka ingin kepastian, mereka ingin bukti bahwa proyek ini bukan sekedar headline, melainkan benar-benar akan terjadi sesuai rencana. Arabic Cup kini berada di fase krusial. Jika mampu merespon ultimatum dengan diplomasi yang cerdas dan penyesuaian regulasi yang matang, ia bisa tetap hidup, bahkan menjadi ajang rutin yang sah di bawah struktur resmi. Tapi jika komunikasi tersendat, jika ego lebih dominan daripada koordinasi, maka bukan tidak mungkin wacana ini akan menyusul daftar panjang proyek yang gagal sebelum kick-off. Dan jika itu terjadi, netizen mungkin hanya akan mengulang kalimat yang sama seperti sebelumnya, dengan nada setengah lelah, setengah sinis. Kayaknya bakal gagal lagi nih. Sepak bola pada akhirnya bukan cuma soal siapa paling ambisius, tapi siapa paling mampu membaca peta kekuasaan, memahami struktur, dan bergerak di dalamnya dengan cerdas. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Menurut kalian, apakah langkah Malaysia, Qatar, dan Saudi sudah tepat membentuk Arabic Cup? Atau ini hanya khayalan semata yang tidak akan pernah kesampaian? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.